Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya 'azim sultan ya karim al-ihsan ya daim an-'am ya kathir al-jud ya wasi' al-'ata ya khafi al-lutuf ya jamil as-sun'i ya halim la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha 'an as-sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya mughni kulli faqir wa ya mahana kulli faqir yassir 'alaina kulli 'asir wa taysir 'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta 'alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimma yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa husni ka'ainika la ilaha illa wa bi bika bika la ilaha illa wa rahmana bi qudratika 'alaina fala nahlik wa anta thiqatuna wa raja'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi kulli amrin ta'ala wa khalqihi wa rahmana wa zinata 'arshihi min kalimatihi. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan fil hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan nadhara ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin fi kulli lahzatin abada 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa annahu ta'ala sami'un basir mutakallimun bi kalamin qadimin azali la yushbih kalam al-khalq. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat sami', maha mendengar, basir, maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar apa yang terjadi di dunia atau di alam semesta ini, baik sesuatu yang sekecil apapun, jejaknya semut pun didengar. Basir, maha melihat apapun yang terjadi di alam semesta ini. Maka tidak ada kejadian apapun yang lepas daripada pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar, Allah melihat. Karena sifat itu adalah sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu hayy, maka Allah itu hidup. Maka dua sifat ini adalah sifat yang tidak bisa lepas dari sesuatu yang hidup, yaitu maha melihat dan maha mendengar. Mutakallim bi kalamin qadimin azali. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, tapi perkataan Allah itu bukan seperti suara kita. Ada suara, ada huruf, tidak ada. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalamnya Allah itu qadim azali, bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau Allah berbicara dengan Nabi Musa, bukan berarti itu adalah hal yang baru, tapi itu adalah qadim. Kalam Allah itu qadim. La yushbih kalam al-khalq. Jangan kita sekali-kali memahami suara Allah itu seperti suara makhluk. Ngomong tidak, bentuknya kayak apa kita tidak mengetahuinya. Tapi yang jelas tidak ada huruf, tidak ada suara seperti bagaimana manusia itu. Dan Al-Quran adalah bagian dari kalam Allah yang qadim. Quran bukan sesuatu yang baru.
Kitabuhu al-munazzal an-nabiyyi atau al-munzal ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya dan rasulnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sesat orang yang berkata bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang baru atau Quran itu makhluk. Sesuatu yang baru itu berarti makhluk. Padahal Al-Quran itu kalam Allah, bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalam Allahul Qadim, Al-Quran itu kalamnya Allah yang qadim. Jangan dikatakan bahwa Al-Quran makhluk. Ya kalau maksudnya Al-Quran yang kita baca sekarang ini kertasnya makhluk, ya. Tapi kalau Al-Qurannya itu bukan makhluk, itu kalam Allahul Qadim. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, seorang pemimpin itu memaksa semua para ulama untuk meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai disiksa seperti itu, hanya untuk apa? Mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, tapi beliau nggak mau. Akhirnya beliau disiksa, masuk penjara, dipukuli, keluar lagi, masuk lagi. Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian sebelum disiksa itu, Imam Syafi'i, guru beliau, sudah tahu. Jadi dalam riwayat Imam Syafi'i itu mimpi. Dalam mimpi itu isyaratnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal mesti sabar, karena dia bakal mendapat ujian. Akhirnya beliau memerintahkan muridnya untuk datang ke Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan apa yang dilihat dari mimpi Imam Syafi'i tersebut. Sampai aku mimpi gak enak, kudu sabar untuk nyekel hukum. Berangkatlah kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan benar. Imam Ahmad ini gembira ketika mendengar Imam Syafi'i perhatian dengan beliau. Hingga akhirnya saking senangnya jubah yang dipakainya itu dilepas dan katakan, sampaikan kepada guru Imam Syafi'i kejadian dari Ahmad bin Hanbal. Setelah itu muridnya nyampe kembali ke Imam Syafi'i, berkata, wahai Syekh Imam Syafi'i, sudah saya sampaikan apa yang harus aku sampaikan, amanahmu. Dan dia berterima kasih, dan saking terima kasihnya jubah yang dipakai ini sekarang diberikan kepadamu. Girang Imam Syafi'i. Coba lihat tawadhu'nya Imam Syafi'i. Diberi jubah muridnya, tapi tahu kalau muridnya ini soleh, diambil jubah tersebut langsung dicium. Makanya di kitab-kitab itu disebutkan tawadhu'nya guru kepada murid itu tidak ada kayak Imam Syafi'i. Mestinya biasanya ini sih ngalap barokahnya pulang murid ini buat murid guru itu ngambil barokah murid. Bahkan dalam riwayat disebutkan Imam Syafi'i itu saking senangnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan tahu tentang kesolehan Imam Ahmad bin Hanbal, jubah tadi itu diambil. Kemudian dia punya ember isinya air, dicelupkan di situ. Setelah dicelupkan, airnya tadi itu di ember itu dimasukkan botol. Setiap kali ada orang yang datang untuk minta doa kepada Imam Syafi'i atas kesembuhan anaknya dan lain-lain, diberikan air tersebut. Air bekas bajunya Imam Ahmad bin Hanbal. Gak bid'ah, gak khurafat. Imam Syafi'i di Imam Ahmad bin Hanbal, Ali nanti di Imam Samudra. Kurang apa yang dua orang besar itu? Ngerti barokah. Yang berikan, kemudian diberikan. Setelah diberikan, setiap orang yang sakit diminum itu dan sembuh, daripada sifat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Makanya pernah saya itu diundang di Lamongan, di tempatnya pondok pesantren. Setelah ngaji mau pulang itu kiai ini minjem serban saya, mau barokah.
buat santri-santri. Kalau kamu kok ngapunten pinjam sebentar, tak silino terus cukup ember, kemudian dimasukkan, ayo umber santri-santri, terus ini cuma kelas-kelas dibalik, karena kalau oleh barokah aku masuk angin dari itu. Nah itu ada dalilnya itu, seperti yang dilakukan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian benar didatangi Imam Ahmad bin Hanbal dan dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara, dipukul di Imam Ahmad di satu malam itu di penjara tadi nangis, disiksa seperti itu. Ya Allah, yang namanya orang diuji dengan raja atau penguasa yang dolim. Beliau itu tegar tapi tetap waktu lama nangis, ketemu maling di penjara, kemudian tanya, sampai ini siapa? Sebutkan namanya. Saya lupa namanya. Kemudian kamu siapa? Saya Ahmad bin Hanbal. Apa dulu di penjara? Saya bela agama. Terus saya bela agama, disuruh mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, saya nggak mau. Akhirnya saya disiksa sampai seperti ini. Lalu nangis. Ya nangis loro. Dikepui kak loro lah. Di penjara jauh anak istri. Saya ini maling. Saya maling. Maling belanya saya tampil dengan Gusti Allah. Bela hawa nafsu. Tapi setiap kali saya di sini dimasukkan penjara, disiksa, nggak pernah nangis saya. Aku belanya setan nggak nangis, saya kan belanya Allah kok nangis. Diam. Saya dibanting sampai hak. Saya nggak nangis, malah gak kapok-kapok aku, gembira kalau begini ya. Kau itu gini aja sudah takut belanya Gusti Allah. Diam. Maka fakta baru minggu, kata Imam Syafi'i, aku mengambil pelajaran yang besar darinya. Wa ada tu min masyayikh, ditulis maling itu termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena yang memberikan kekuatan iman sampai akhirnya tegar beliau itu ketika disiksa dan lain-lain hanya untuk membela. Imam Syafi'i datangnya juga. Dan Imam Syafi'i, Quran makhluk apa tidak? Jawaban Imam Syafi'i ini: Taurat, Zabur, Injil, Quran, semuanya ini makhluk Allah. Oh, jawaban ini baru kata siksa. Ahmad bin Hanbal ini ngotot kayak lebok penjara. Betul makhluk? Gak percaya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, hadhi kulluha khalqun min khalqillah. Ini semuanya makhluk Allah. Ya wis. Imam Syafi'i, sampai kok ngomong gitu? Kok sampai mengatakan semua makhluk? Itu makhluk kan? Mana ada kalam Allah kok makhluk? Aku kan ngomong ini Quran, Injil, Zabur, Taurat, wis. Ini semua maksudku jiri-jiri ini kabeh makhluk ya Allah. Apa itu makhluk ya Allah jiri-jiri? Saya nggak ngomong bahwa Al-Quran makhluk, enggak. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, sudah titik, sudah selesai. Ini semua, maksud saya jari-jari ini semua makhluk Allah. Siapa yang nggak tahu kalau Al-Quran kalau Allah berdiri, Injil semuanya kalau Allah berdiri? Itu hilang. Jawaban yang keluar daripada maksud mereka. Tapi Imam Syafi'i tidak meyakini. Bahkan dia tidak mengatakan Al-Quran makhluknya Allah, enggak. Tapi beliau dengan jarinya tadi itu menjawabnya. Dari situ lolos. Ya. Tapi alhamdulillah pemahaman itu juga akhirnya sampai seperti ini pun sudah tidak lagi dipahami oleh umat Islam. Jadi yang
namanya Al-Quran, kita yakini betul bahwa itu adalah kalamullah kadim. Jadi turun kepada Nabi Muhammad SAW, diwahyukan kepada Rasulullah dan disampaikan dengan lisan kaumihim, itu yang sekarang kita lihat. Tapi kalamullah kadim, Al-Quran adalah kalamullah kadim, bukan redaksi Nabi Muhammad yang disebutkan oleh sebagian orang-orang liberal. Liberal itu mengatakan bahwa Al-Quran itu kan gini, Rasulullah itu cuma ngasih pemahaman toh, tapi yang mengasih bahasa itu Nabi Muhammad sendiri tidak. Ini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, semua yang dikatakan ini sesuai dengan firman yang Allah, wahyu yang Allah turunkan, kemudian dipakai dengan bahasa kaum tersebut, dengan bahasa Al-Quran Arabiyah, dan itu sesuai apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang liberal mengatakan bahwa Quran adalah redaksi Muhammad, karangan Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Ini justru adalah penghinaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di Al-Quran ini semuanya benar, tidak ada salahnya. Bahkan kalau kita belajar nahwu, tidak ada di Al-Quran itu kalimat zaidah, itu tidak ada tambahan. Tambahan kan artinya ma zaidah ini tidak ada. Quran itu sempurna, tidak ada di Al-Quran itu sedikit pun kekurangan, dan tidak ada satu dengan yang lain yang i'tirad, sehingga ngomong A, ngomong B, tidak ada. Kalau ada bilang yang ada, orang yang ngomong itu nggak paham. Bahkan semua itu di Al-Quran ada, semua di Al-Quran itu ada. Sampai pernah ada satu orang orientalis. Orang orientalis itu orang yang mempelajari Islam dan ingin menghancurkan Islam. Itu pernah mendatangi seorang masyayikh di Irak dengan cara guyonan, ngomong ini kabeh di Al-Quran, ngomong jadi ilmu langit, ilmu bumi, ilmu sembarang kali. Jawabannya di Al-Quran. Saya mau tanya, nama saya ini Cook, Belanda, ada nggak di Al-Quran? Bingung nih. Ya aku jeneng Cook di Al-Quran soalnya. Ayo. Kemudian kata ada di Al-Quran. Nopo kalau Allah wa tarakuka iman. Aku kayak Nah, jadi lengkap Al-Quran, dan Al-Quran sebagaimana disampaikan adalah kalamullah kadim, bukan makhluk. Dan Quran tidak muharraf sedikit pun. Quran itu ada nasikh mansukh, ada nasikh, ada mansukh. Jadi ayat ini diperbarui dengan ayat yang ini, hukum berubah. Tapi itu bukan namanya tahrif. Tahrif itu ada yang meyakini kalau Al-Quran itu ada tambahan, ada kurang, itu langsung kita bisa menghukumi dia kafir. Sebab dia langsung i'tirad bi qaulihi ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka kalau ada orang manapun, aliran apapun, kalau berani meyakini bahwa Al-Quran itu muharraf, ada tambahan dan kurangnya, maka bisa dikatakan bahwa dia orang yang i'tirad ataupun orang yang mengkritik atau tidak meyakini firman Allah, dan itu dihukumi kafir. Jadi siapapun ya, siapapun yang meyakini Quran ada tambah dan kurang, itu kafir. Siapapun. Nah, adapun kalau ditanya, loh Ustaz, adakah orang-orang yang seperti itu? Ada mungkin. Di antara kita mungkin di antara kita nggak ada, mungkin di antara umat Islam ada di antara mereka itu yang tidak meyakini Quran. Seperti orang liberal itu. Orang liberal itu juga gitu. Dia berkeyakinan bahwa Al-Quran ini sekarang nggak semuanya bisa dipakai, naudzubillah kafir. Ataupun orang yang berkeyakinan sebagai orang Syiah. Orang Syiah itu mengatakan bahwa mushaf yang sekarang ini kurang banyak, mestinya ada tambahan ini. Kalau ada orang seperti itu, siapapun dia, nggak yang Sunni, nggak yang Syiah, nggak yang liberal, sopoai, kalau dia meyakini ada tambah dan kurangan dalam Al-Quran, maka dia dihukumi kafir. Seperti itu. Nah, yang tercantum
di satu aliran yang berani mengatakan Al-Quran tersebut ada tambahan dan kurangan, itu orang Syiah yang mereka berpegangan dengan kitab Al-Kafi dari Imam Al-Kulaini. Di situ disebutkan bahwa Al-Quran itu mushafnya yang mengumpulkan sekarang itu adalah Utsman, tapi yang semestinya paling benar adalah mushaf Fatimiyah. Jadi Al-Quran yang dikumpulkan oleh Sayyidah Fatimah itu jumlahnya 3 kali lipat dari sekarang. Jadi Quran yang awal diwajib itu sepertiga kok. 2/3-nya itu masih disimpan. Disimpan di mana? Dibawa oleh Imam Mahdi mereka, namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Disimpan di satu gua. Jadi durung tentu Quran sing asli itu durung tentu. Nanti pada saatnya akan keluar. Ya. Aliran ini di Syiah juga ditentang oleh orang Syiah sendiri. Makanya itu beberapa saat yang lalu orang Iran itu mengundang semua hafid Al-Quran sedunia, khususnya Indonesia, hanya ingin membuktikan bahwa di negeri mereka itu adalah orang-orang Syiah yang meyakini tentang kesan Al-Quran itu ada. Ya. Jadi mungkin di antara orang Syiah sendiri ini ada apa? Ada perseteruan di antara mereka, ada yang mengatakan tambah kurang, ada yang tidak. Di antara mereka seperti itu. Jadi ada Syiah yang meyakini bahwa Quran isi nggak ada tambah kurang. Ada yang mengatakan sing no, di gini gua, sing ngomong gua itu tak itu 10 juta kan. Ini kan ngomongan nggak masuk akal. Bahkan di situ katanya di gua itu ada Imam Mahdi, ada mushaf Fatimiyah dan lain-lain yang disimpan di sana. Maka hal yang seperti ini tidak bisa diterima. Mana mungkin kita hidup di jalan atau dalam kehidupan kita ini Qurannya masih disimpan, itu buat apa? Terus buat apa Allah menurunkan Quran dan Quran disimpan? Itu nggak masuk akal. Dan kita kemanapun Al-Quran ya ini, hanya saja jumlah qiraah ini yang beda. Yang mu'tamad Quran itu bacaannya ada 7. Tapi kalau yang sama syadza ada 10 qiraat. Hanya cara bacanya bedanya itu di cara baca, tapi semuanya sama. Ya, contohnya begini, Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin. Contohnya lagi kalau bacaan wadduha, wonten sing wadduha, wonten sing wadduha. Ini butuh Betawi. Ya, memang bacanya wadduha. Ada bacaan wadduha dan lain-lainnya daripada Al-Quran, tapi 7 qiraat dan 10 qiraat. Perbedaan qiraat, na'am, tapi tidak ada yang memperbedakan di situ tentang Al-Quran tambah dan kurang, tidak ada. Dan inilah termasuk mujizat yang terbesar dari junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita, adapun seringnya orang-orang itu ingin untuk memberikan kepada image kepada orang ahli sunnah. Di ahli sunnah sendiri ada kok, di Bukhari, di Muslim, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak seperti aslinya. Saya itu kalau diginikan, kalau ditanya masalah ini, saya anggap bahwa ini omongan-omongan orang yang fair. Anda kalau mau mengatakan Quran tambah kurang, monggo, ambil dan merujuk dari kitab Anda sendiri. Tidak usah merujuk kitabnya ahli sunnah. Kalau Anda mau merujuk Bukhari Muslim, nggak apa-apa, tapi apa Anda yakin dengan kebenaran Bukhari Muslim? Lah kalau dia nggak keyakinan dengan kebenaran Bukhari Muslim, kenapa selalu kok kadang-kadang untuk menguatkan pendapat mereka ngambil dari Bukhari Muslim? Nggak usah. Sampai nggak percaya di Bukhari Muslim, ojo Bukhari Muslim. Boleh kita lihatnya. Di Bukhari itu disebutkan tentang hadis Sayyidina Umar pernah berkata bahwa aku dengar Quran waktu yang saya dengar di zaman Nabi nggak seperti ini. Kemudian ada beberapa. Lah kita tahu bahwa di kita Ahlussunnah itu ada nasikh mansukh, ada mansukh tilawah. Ya. Jadi perbedaannya itu di zaman Nabi, bukan seperti sekarang tahrif. No, perbedaan nasikh mansukh sampai tahrif. Kalau nasikh mansukh itu gini, di zaman Nabi itu sudah berubah. Kayak contoh ya tentang bagaimana
zaniah, wazaniyah, tentang orang yang zina, perempuan dan laki. Kemudian beberapa hukum yang dahulunya itu begini, atau masalah rodho'ah, masalah wasiat dan lain-lain itu perubahan hukum di zaman Nabi. Itulah yang disebut dengan nasikh dan mansukh. Tapi kalau perubahan itu setelah zaman Nabi itu tahrif. Contoh, ada di Al-Quran ada ayat yang sudah tidak dibaca lagi. Itulah disebut dengan mansukh tilawah. Tapi mansukh itu ada di zaman Nabi. Ada mansukhul hukum, hukumnya yang mansukhh atau nggak dipakai, ada hukum yang baru. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Khamr, babul khamr. Kalau satu ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkum billah. Dalam ayat ini mengatakan bahwa apapun yang ada, yang kau katakan atau yang kau sembunyikan dalam hatimu ini semuanya yuhasibkum billah, ada hisab, hitungan Gusti Allah. Jadi awake dhewe itu delok wong kira itu sudah ditulis. Ya. Tapi ketika seperti itu ayat itu turun, sahabat bingung. Aduh. Lah kalau lintasan hati ini semuanya dipertanggungjawabkan sama Allah, dosa tok awake dhewe ini. Ayat melapor sama Rasulullah. Teruskan ayat itu. Apa terusannya? Fa yaghfirul man yasha wa ya'tu ma syaa Allah la yusyrik bihi. La yu'akhidukumullah la yu'akhidukumullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memintai pertanggungjawaban kepada seseorang kecuali yang mereka mampu. Lah ini kata ulama nasikh mansukh ini. Mansukh yang pertama yang mengatakan yuhasibkum billah, nasikhnya itulah ini. Terus ayatul khamr ya. Adalah yang pertama, khamr itu tidak ada larangan. Kedua, larangan itu turun la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekat-dekat, jadi mabuk itu nggak boleh pas sholat kok. Ya, pas sholat aja baru yang namanya khamr itu haram. Tapi kalau di luar sholat kubamannya nggak apa-apa wis. Ya, rupanya kayak wong Malang itu mansur dari ini. Mungkin tak dulu-dulu wong boleh ngaji istiqomah, lek mabuk istiqomah. Nih. Dan ini ayat ini mengatakan bahwa sholat aja nggak boleh. Turun lagi firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Turun firman Allah itu mutlak tidak boleh. Ya, ini seperti itulah. Nasikh mansukh ini ada dan itu di zaman Nabi. Nah, sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Selesai. Wis. Terus di zaman sahabat tidak boleh ada yang terus mau nasikh mansukh. Sopo sing nasikh ya? Ataupun di zaman selanjutnya tidak ada. Lah, kalau ada pengurangan atau penambahan, itulah yang disebut dengan tahrif. Dan pemalsuan. Lah inilah yang dihukumi sebagai seorang yang kafir karena dia tidak mempercayai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau hadisnya Nabi gimana? Kalau ada orang yang tidak meyakini kesahihan hadis Nabi, niki wonten golongan orang mungkin sing sakniki niku Quran tok, hadis iku gak iso. Quran tok saiki ngeli Quran tok. Orang yang megang Quran tok gak ada hadis iku cara sembayang iki opo bro. Mana ada di Al-Quran cara sembayang? Gak masuk akal. Tak mungkin sudah. Karena Al-Quran itu yang dibayar dari Quran. Karena hadis itu yang dibayar dari Quran. Banyak sesuatu hal. Jadi gini. Hukum itu nanti kalau kita belajar usul fikih ada mujmal, ada mubayyan. Ada yang secara global, ada yang secara terperinci. Dan biasa di Al-Quran itu terglobal, aqimus shalah. Tapi terus gimana caranya dan lain-lainnya semua ada di hadis Nabi.
Tidak bisa. Kalau kita mau memahami Al-Quran tanpa melalui hadis, nggak ketemu. Bagaimana Bib, kalau ada orang mengingkari hadis sahih? Ulama berkata kalau mengingkari satu hadis, maka dihukumi dia fasik, karena dia mengingkari hadis yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau orang mengatakan hadis sekian nggak percaya, tidak bisa kita kafirkan ya. Ada hadis di Bukhari Muslim ditolak, satu hadis ditolak, nggak bisa kita kafirkan. Tapi jumlatan adalah hadis, jumlatan itu banyak hadis ditolak sama dia. Nah, itu ulama mengatakan kafir. Ya. Itu hadis apabila hadis ahad. Hadis ahad itu hadis sahih, hadis sahih. Ada kan hadis ada berapa? 3 kan? Sahih, hasan, dhaif. Ada lagi hadis tapi posisinya sama-sama Al-Quran. Napa itu disebut dengan hadis mutawatir. Rawahu jam'un an jam'in. Ya, la yatawatu 'alal kadzib. Adil yastahil tawatuhum 'alal kadzib. Yang mustahil mereka sepakat untuk bohong antara jamaah dengan jamaah yang lain. Itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu Kanjeng Nabi ngomong orang banyak dengar. Kemudian orang-orang ini nyampaikan orang banyak dengar. Setiap menyampaikannya di hadapan orang banyak, di hadapan orang sampai detik ini, itu namanya mutawatir. Lah mutawatir itu hukum yang qat'i seperti Quran. Satu yang apabila mengingkari bisa kafir. Seperti hadis yang mutawatir itu hukum diperbolehkannya masa alal khuf. Kalau orang wudu kemudian nggak usah dicopot itu ya. Setelah dia berwudu sempurna, kemudian berwudu yang kedua dia cuma mengusap air di atasnya khuf, bukan kaos kaki ya, khuf kayak sepatu itu hukumnya boleh. Lah itu kalau ada orang ngomong nggak boleh bisa kafir. Kenapa? Karena hadis diperbolehkannya masa alal khuf, mengusap khuf itu sudah sampai pada batasan mutawatir. Ya, seperti itulah tentang kita kembali kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau Allah kedin tidak ada tambahan, tidak ada kurangan. Barang siapa yang mengatakan Quran ada tambahan kafir, bila mengatakan Quran juga kafir. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah kita. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Amin ya rabbal alamin. Sunnah-sunnahnya dalam sholat. Pasal tentang sunnah dalam ruku. Dikatakan di sini wa yusannu fi ruku' maddu adh-dhahr. Jadi sunnahnya kalau ruku itu ya, memanjangkan madda ya muddu basa Jawa ambil Arab mek padha. Madda ya muddu aslinya itu kalimatnya madada. Madada. Wong Jawa gak iso ngomong madda, repot modal. Modal itu bahasa Arab madda. Madda yang muddu, yang muddu itu artinya yamud itu artinya adalah motor. Ya. Makanya di sini wa yusan fi ruku' maddu dhahr. Modotno punggung, modot itu bahasa Indonesia apa? Memelat. Karet apa sama? Ya. Ya muddu, ya. Wal unuq memanjangkan dan meluruskan punggung dan leher. Wanas usaqaihi. Jadi jangan ruku itu ya dengan diangkat ataupun ditekuk, lurusin. Ketika ruku antara punggung dengan unuk kepala ini lurus. Maknanya jangan diangkat. Jangan juga ditundukkan. Wanasbu sa'aihi, dan kalau ruku lutut itu jangan ditekuk. Hukumnya makruh. Ya. Jadi jangan ruku terus menekuk
sambil meneguk apa? Kecuali bagi orang yang sakit. Biasanya dia pun sepuh. Kalau orang sepuh itu kan sulit untuk dia meluruskan ini. Maka dia kadang-kadang agak neguk sedikit. Kalau orang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang normal makruh. Wanas busage wa fahdai, dan menegakkan juga betis. Wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, dan meletakkan kedua tangan itu di lutut, di rukbah. Rukbah itu apa? Lutut. Jadi fakhid itu apa? Paha dengan sak ini lurus, nggak boleh ditekuk. Kemudian meletakkan kedua tangan di mana? Itu hukumnya sunnah. Barang siapa yang meletakkan di sini, rukuk ini makruh. Begitu pula yang meletakkan di bawah lutut. Kadang-kadang sebagian orang saya lihat kalau rukuk ini kayak gini. Ini balik atau sembahyang. Itu hukumnya juga makruh. Sunnahnya, sebagaimana saya sampaikan, lutut jangan ditekuk, alias lurus antara sak betis dengan paha. Ini lurus, jangan ditekuk kecuali bagian sakit. Wa tafriqul asabi' wa tawjihuha lil qiblah. Kemudian ketika meletakkan di lutut, jangan seperti ini. Ya, tapi digeser sedikit dan ini menghadap ke kiblat gini. Makanya seperti ini. Dan juga jangan gini. Ya, seperti ini. Terus jangan gini tapi di tafriq al-asabi. Apa? Benggangkan. Jari-jari itu dibenggangkan. Wa yaqul, dan berkata subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mengata seperti itu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi berapa kali? Salatan, afdal. Afdalnya 3. Boleh ditambah sampai 12 bagi sholat sendiri. Ojo sing sembahyang sampai orami, sing sembahyang dhewean, monggo sampai rolas gak apa-apa. Wa imam mahsurin rohu bitakwil, atau apabila dia sholat di jamaahnya sendiri kayak di pondok pesantrennya dia, warodu bitakwil, dan kemudian makmum semua itu sudah pasti jelas ridhonya dengan diperpanjangnya imam. Sebagaimana saya sampaikan kemarin dengan tambahan doa, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa udmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ini sunnah-sunnah dalam rukuk. Bahkan rukuk itu apabila sampai di batasan tertentu malah hukumnya batal, alias gak sah, yaitu apabila sampai menekuk lutut dan mengangkatnya an yutoktik, ya, sadrahu wa yarfa'usan wa yaktif, atau menekuk lutut iki mah iku hukume sembahyang koyo ngono iku batal. Jadi rukuk ini ku Pak rukuk nak ngoten to. Ini ndak yarfa sadrahu ini yarfa rasahu wa yutoktik aja tahu seperti ini. Rukuk dana ini gimana hukumnya? Nggak sah rukuknya, berarti nggak sah sholatnya. Ya, nggak sah, rukuk juga nggak sah. Jadi kadang-kadang sampai ningali wonten tiang niku nek rukuk model kayak ngoten sampai nirino, niku sampai rukuk yang boten sah. Ya, karena sampai mengangkat seperti ini, kemudian mengangkat kepala, itu hukumnya rukuknya tidak sah. Sunnah-sunnah dalam i'tidal. Sunnahnya idza rafa ra'sahu, kalau mengangkat kepala tadi itu baca sami Allahu liman hamidah. Fa idza stawa qa'iman, dan kalau sudah lurus berdiri sami Allahu liman hamidah, tangan diisdal, jangan kembali seperti ini. Allahu liman hamidah. Enggak.
Sunnahnya tangan seperti ini, dilepas, bukan dipegang seperti ini. Ya. Adapun kalau dikatakan, loh, bukankah Rasul mengatakan bahwa i'tidal adalah audul musalli ilama qabla ruku'ihi. Jadi kembalinya orang yang sholat kepada hay'ah, apa hay'ah? Kepada posisi sebelum dia itu tadinya rukuk. Maknanya kalau dia tadi sholat duduk, ya i'tidalnya kembali ke duduk. Kalau dia tadi sholatnya itu ittija, maka i'tidalnya kembali ke ittija. Jadi kembalinya musollah kepada sebelum rukuk tadi itu apa? Nah, dipahami oleh sebagian orang, oleh ulama balik, ya tangannya ini pisan. Lah itu ditentang, boleh seumpamanya kon balik mana? I'tidal adalah kembalinya seorang yang sholat kepada posisi sebelum dia rukuk. Itu hanya kembali posisi, tapi tangan bukan seperti yang kembali seperti semula dengan seperti ini. Kalau Anda pahami seperti itu, ya berarti kembali ke situ, ya mocok pakai mana bisa kon. Lah kan dia tidak, ya sudah, berarti kembali dengan tangan isdal, yaitu dilepas tangan tanpa diangkat seperti ini. Tapi kalaupun ada orang yang tangannya diangkat seperti itu, ya yukroh, hukumnya makruh, tapi tidak dibatalkan atau tidak dihukumi batal. Ya. Disitulah kemudian doa Rabbana lakal hamdul as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh bagi orang yang sholat sendiri atau imam dengan makmum yang ridho apabila diperpanjang, boleh menambah dengan bacaan ahlal thana'i wal majdi ahakku ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian sunnah qunut di i'tidal yang rakaat kedua di waktu subuh. Bahkan ini termasuk adalah sunnah yang muakkadah, yang barang siapa meninggalkannya sunnah untuk sujud sahwi, termasuk daripada afdhalus shalah. Dan afdhalnya qunut yang sama-sama kita hafal disebut di sini Allahumma hdini kalau dia sendiri, kalau banyak Allahumma. Kalau dia sholatnya jamaah kemudian imam berkata Allahumma hdini, ulama berkata yukroh, makruh. Allahumma hdini fi man hadait. Hadait itu pendek, kadang-kadang kalau tingali mirahakan sebagian imam itu nek pas kunut wonten sing keliru. Allahumma hdina fi man hadait, salah. Allahumma hdini fi man hadait. Baru yang kedua, wa'afini fi man afait, itu baru panjang. Tapi hadait haknya nggak boleh panjang. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Selesai sampai situ, sunnahnya makmum itu mendengarkan. Jadi makmum itu lepas imam ngomong ini Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Sampai di sini imam enggak terus diam, tetap baca tapi barengan dengan makmum, bareng-bareng maca. Fakinna katabdi wa la yubdu alaik wa innahu la yadillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala balakal hamdu ala ma qadait. Iki maca bareng imam dan makmum, bukan disirkan. Sebab saya lihat sebagian orang di masjid-masjid kalau jadi imam pas waya fakinna katabdi menang, mestinya nggak diam, tapi apa? Dibaca bareng sama makmum. Sampai balakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik, baru imam baca lagi sendiri, makmum mengamini sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Sunnahnya lagi makmum menjawab lagi amin. Jadi jangan sujud dulu.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabi Lumi wa ala alihi washabihi wasallam. Amin. Allahu akbar. Jadi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Amini dulu. Ya, sebagaimana ditulis di kitab Maratibul Ubudiyah. Syaratnya di situ Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali. Wa yundabu ta'min ba'da sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir qunut. Nah, qunut ini dibagi dua. Ada qunut yang disebut dengan qunut subuh ini. Ada pula yang disebut dengan qunut nazilah. Qunut nazilah ini justru ulama berkata dalilnya lebih kuat daripada qunut subuh. Setiap namanya nazilah itu adalah wabah atau musibah. Jadi Rasulullah dulu itu kalau ada satu umat Islam mendapat musibah di mana, maka beliau itu setiap akhir sholat, nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib pun maupun isya. Maghrib pun boleh kita membaca qunut nazilah. Hanya salaf kita tidak melakukannya karena waktu maghrib adalah waktu yang singkat. Jadi qunut nazilah ini dibaca di semua sholat kecuali sholat maghrib. Tapi boleh, bukan nggak boleh. Hanya waktu maghrib yang singkat qunut nazilah itu ditinggal. Kenapa qunut nazilah itu? Biasanya itu imam di masjid. Allahumma afina warḍufina wahfadna wansurna faraj'al muslimin amin. Allahumma rafa'na warfa'al muslimin al-waba wal bala wal qahta wal humma amin. Itu biasanya dibaca seperti itu ketika kita lagi mendengar saudara kita umat Islam kena musibah. Nah, kalau dilihat dia berapa tahun terakhir ini hampir semua umat Islam ini banyak kena musibah. Mulai dari perang Irak, Afghanistan, sampai Chechnya, Ambon, umat Islam ini banyak perang, dibunuh dan lain-lain, sampai musibah seperti tsunami, dan sekarang ini ada musibah di mana? Jakarta. Ini kita disunahkan sebagai bentuk rasa solidaritas kita kepada umat Islam, baca qunut nazilah tadi itu di semua sholat kecuali maghrib. Bukan tidak boleh, hanya salah tidak melakukannya. Kadang-kadang qunut nazilah ini kita banyak yang tidak dipahami orang awam. Jadi harus imam mau coba qunut nazilah mesti takut aliran apa. Kenapa? Bingung. Padahal sunnah. Bahkan adilah dan hadis qunut nazilah itu lebih kuat dari qunut subuh. Makanya itu saya kalau panjenengan lihat kalau sholat di belakang para ulama seperti Habib Zain, Semih, dan beberapa ulama yang lain dari masyhur Mufti Tarim nggak pernah meninggal qunut nazilah sama sekali. Sampai qunut nazilah ini kayak sebagian kecuali maghrib toh. Ya, kita jangan terus bingung kau mau bikin khusus mau bikin ini bersembahyang itu kok qunut itu aliran apa mana ini. Ya. Maka daripada itu sekarang sampai sudah tahu. Jadi kalau ada orang di sini sholat jadi imam terus qunut semeneng wae kok. Itu hukumnya boleh, sunnah namanya qunut nazilah. Hanya saja sebagian ulama mengatakan qunut nazilah nggak boleh seperti qunut subuh. Nggak bingung. Jadi qunut nazilah itu Allahumma fa'ana al-adha wal bala seperti itu. Khusus untuk seperti itu diperbanyak. Ojo terus dengan qunut subuh. Nah ini ulama ada yang mengatakan makruh kalau dengan qunut subuh. Oke. Wonten di Batu kiai niku waktu sembahyang Jumat qunut nazilah dia. Cuman qunut nazilahnya qunut subuh. Allahumma inna fi man hadayt wa afina fi man afait jare buri. Yo apa sih kiai? Lah biar sama subuh iki Jumatan iki. Lah takut menyerupai sholat subuh maka qunut nazilah itu beda dengan qunut subuh. Tapi bukan juga tidak membatalkan. Kemudian wayatil imam bilafdil jam'i. Imam harus kalau dia sholat sendiri Dan kemudian sunnahnya sholawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Wa yusannu raf'ul yadaini fihi fil qunut, dan sunnahnya ketika qunut itu mengangkat. Iya, mengangkat seperti ini. Allahumma inna. Boleh ulama boleh mengatakan boleh tafriq atau far memisah antara tangan gini, boleh juga seperti ini.
kalau dia jamak bainal kafain, maka disunahkan untuk melihat tangan tadi itu. Tapi kalau dia keluar atau dia pisah, dia tetap sunnah untuk melihat tempat sujud. Ya, boleh gini, boleh gini. Dan sunnahnya apabila, ya, tapi di luar sholat, nanti saya sampaikan. Di luar sholat itu ketika doa itu berkaitan dengan bala, wabah, penyakit dan lain-lain, itu sunnahnya untuk ditutup. Allahumma fa'anna al-bala wal wabah, itu tangannya seperti ini. Rasulullah itu kalau pas doanya itu, ya Allah angkatlah penyakit, angkat semuanya, Rasulullah langsung mengubah tangan seperti ini. Cuman di sholat tidak. Nah, sembahyang harus ngene tok, jadi gini-gini cukup ngene tok. Tidak disunahkan untuk menutup seperti ini. Kalau di luar sholat sunnah. Begitu pula sunnah setiap habis doa kita mengusapkan ke wajah, kecuali di sholat. Bahkan dia mengatakan tetap. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man awa, sallallahu alaihi wasallam. Allah kadang ini no. Karena sebagian ulama berkata kalau sampai usap ke muka berarti 3 gerakan dalam sholat dan itu batal. Kan ini Allahumma hdina fi siji, loro, telu. Jadi batal hukumnya. Maka daripada itu, tapi kita berpendapat gak batal, hanya makruh. Ya, makruh. Dan ini fatwa ini yang mengatakan batal ini adalah fatwanya Ibn Hajar al-Haytami. Makanya kata Habaib Tarim termasuk fatwa Ibn Hajar yang tidak dipakai adalah yang mengatakan apa? Kunut tadi itu mengusap itu batal. Tapi beliau, mereka itu orang-orang yang punya adab dan akhlak. Beliau itu selalu mengedepankan Ibn Hajar dari Imam Romli. Tapi ketika beliau, mereka dengan objektif yang mereka miliki, kali ini Ibn Hajar terlalu syiddah orto keren dikit. Dan kita mungkin berpegangan dengan Imam Romli. Tapi fatwa ini dikatakan wa nahnu namsahu bidama'il ain. Ngapunten Imam Ibn Hajar, saya hapus fatwa panjenengan ini dengan air mata. Saking akhlaki kiai-kiai habaib ini. Nek kalau nggak mengikuti fatwa orang itu corone halus. Nah, wong-wong PJN kan mulai siji. Nek wis ngritik fatwa wong liya niku lak terus itu terlalu bodoh untuk mengatakan seperti itu. Jahil. Ulama-ulama gede dibunuh-bunuh. Nah ini tidak punya gak belajar akhlak, gak belajar adab. Kenal gak komen belajar kali dia. Dengan ulama itu harus halus. Wa namsahu bidama'il ain. Yaitu dalam sujud Jadi di luar sholat sunnah membalik, tapi dalam sholat tidak. Di luar sholat sunnah mengusap, di sholat tidak. Cukup kemudian dikembalikan. Wal jahru bihil imam, kunut imam itu sunnahnya mengeraskannya. Wa ta'minul ma'mum lid doa. Kemudian pas doa, nah doa itu dari mana? Allahumma hdina fi man hadait, doa. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawalla, barik fi mawaqina syarra ma qadar. Ini semua doa. Fa inna kata ini bukan doa. Nah, ketika doa disunnahkan ta'minul ma'mum. Wa yusharikuhu fi thana. Kalau sudah fa'inna kata itu sudah fana itu artinya pujian. Sesungguhnya engkau lah yang menentukan. Ya. Bukan manusia yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Ini sudah ini pujian. Di waktu pujian yusharikuhu, musyarik itu bareng. Wa yusan kunutuhu illam yasma kunut imamihi. Ini semua, nggak cuma kunut toh. Begitu juga. Jadi kalau kita sholat Masjid Al-Huda ini akan pol sampai di mana? Ujung depan. Dia nggak dengar suara Fatihahnya imam, juga nggak dengar suara kunutnya imam. Sunnah baca Fatihah sendiri. Jadi mau didengarkan gimana? Sunnah kunut sendiri. Jadi kunut tidak kunut amin. Terus muncul kunut dewe. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Baca sendiri. Kalau tidak mendengar kunut imam.
Wayak nutu, ya ini terus kata terakhir. Wayak nutu fi sa'iril maktubat, dan sunnah kunut di semua sholat maktubat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, linnazilah, untuk apabila ada musibah pada umat Islam yang disebut dengan kunut nazilah. Wallahu a'lam. Sebelum kita membahas tentang sunnah-sunnah di sujud, monggo ada yang mau ditanyakan sunnah di i'tidal dan sunnah di ruku'. Fadhol ada. Monggo. Sunnah setelah i'tidal tangan sebaiknya ada di paha, di samping atau di belakang. Terus yang kedua, Mana? Waktu mana? selesai i'tidal. Selesai i'tidal. Terus samping, belakang atau Gini atau gini atau gini? Samping. Samping. Terus yang kedua? Sami Allah liman hamidah disebutkan kemarin, sunnahnya terbuka menghadap ke kiblat, kemudian jempol sejajar dengan syahmatil udhun. Syahmatil daun telinga seperti ini. Apa ini? Syahma ini apa jenis? Itu apa ini? Karena bisa di sana. Tendek. Kepiting. Wis pokoknya iki yo. Sejajar tapi tanpa menyentuh. Sebagian orang kadang-kadang disentuh ini. Kayak gini, Allah Akbar, masih lurut. Ya, enggak harus sejajar kok. Allah Akbar. Ya, jangan gini. Kadang-kadang ada yang Allah enggak, suasana seperti ini. Menghadapi kiblat, tepat bergerak seperti itu. Oke. tahiyat akhir tangannya gimana? Tahiyat akhir tangannya nanti sunnahnya ada, ini masih belum sampai. Kalau saya bahas sekarang, saya kehabisan bahan nanti. Monggo. Tangannya itu diluruskan apa ya? Ketika rukuk tangannya diluruskan. Ya pokoknya meletakkan tangan ini ke sini, dilurus nona kok ya oke. Kai solo, mesti kudu nekuk itu. Nggak ada ketentuan untuk nekuk. Kalau laki sama perempuan ada beda. Kalau laki itu sunnahnya bekal. Pas rukuk ini. Kalau perempuan sunnahnya nutup. Itu perbedaan rukuk laki dengan perempuan. Ada beberapa nanti sholat laki dengan perempuan ada perbedaan. Salah satunya ketika takbiratul ihram, kalau laki-laki sunahnya begini, Allah Akbar, sunah ini, tapi lu wedok enggak, wedok ini menjadi. Ya. Kemudian ketika sujud, nanti juga gitu, sunahnya sujud ini diangkat, jangan nempel, makruh laki-laki nempel di, tapi kalau perempuan sunahnya diangkat, laki-laki sunahnya diangkat, perempuan ditempel. Rukuk juga gitu, laki-laki sunahnya ini. Tapi kalau perempuan sunnahnya ditutup. Ya, astar ini lebih apa? Mas lebih tertutup dalam beberapa hal sholatnya perempuan tersebut. Kalau waktu sholawat itu, waktu Rasulullah itu membaca sholawat terus. Waktu kunut, Ya. ada sholawatnya Nabi itu sholawat. Itu sholawatnya Rasulullah ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makmumnya boleh sudah. Amin, sunnahnya mentakmin. Jadi sunnahnya yusyariduhu barengi itu hanya di tanah atau pas ujian. Adapun pas doa dan sholawat itu mengamini. Ada pertanyaan tadi? Gimana dengan seorang yang sholatnya itu sholawatnya pakai sayyidina? Allahumma apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tambahan sayyidina itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kalau nggak dibaca boleh. Semuanya boleh. Tapi adapun hadis yang mengatakan la tusayyiduni fi sholat adalah hadis karangan orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya daripada kebenaran. Jadi nggak ada hadis yang mengatakan la tusayyiduni fi sholat, itu nggak ada.
Sebab nopo afsah nutul Arabia paling fasih nutul Arabia, wong paling fasih itu Kanjeng Nabi. Gak mungkin nek umpamane Kanjeng Nabi niku ngomong bahasa Arab keliru, gak mungkin. Nah hadis itu sudah dikatakan oleh ulama maudhu, karena memang asbab wad'ul hadis itu biasanya adalah asobia, hanya karena ingin untuk mematahkan dalilnya orang-orang ahlu sunnah, maka dia membuat hadis dengan sebutan Rasulullah bersabda la tusayyiduni fi shalah. Maka ulama mengatakan hadis ini maudhu karena dalam rangkaian bahasa Arab, tata bahasa Arab itu keliru. Dalam bahasa Arab sada itu ya sudu, berarti ainul fi'ilnya itu wawu. Kalau dirubah menjadi fa'alai fa'ilu itu bukan sayyada, jadi sawwada yusawidu. Jadi mestinya kalau artinya jangan kau sayyidkan aku di sholat, itu bahasa Arabi la tusawwiduni fi sholat. Lah hadis itu mengatakan la tusayyiduni. Ini harus bahasa Arab ngarang hadis. Nih, lah Kanjeng Nabi niku langsung belajar Al-Qur'an, belajar bahasa Arab itu sudah tidak ada salahnya. Gak belajar, gak mondok di Brongkal dan sampai keliru ini ya. Makanya itu nggak mungkin, maka dikatakan ulama hadis itu maudhu, nggak bisa dipakai. Ya. Adapun penambahan sayyid di dalam sholat itu hukumnya boleh, ya, boleh. Dan seumpama saya nggak mau dalam sholat, kalau di luar sholat nggak apa-apa. Seperti yang sekarang dilakukan, pulau niteni, biar wong Wahabi niku dia tidak mau mensayyidkan Nabi Muhammad dimanapun, di sholat maupun di luar sholat. Tapi sekarang sudah mulai kendor. Kalau di luar sholat boleh saiki. Makanya saya kemarin waktu pernah hadir satu pengajian yang didatangi oleh seorang imam Masjid Madinah, ketika ceramah pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mau bingung. Kemudian kalau di sholat nggak mau, jadi dia mengatakan sayyid itu nggak boleh di sholat, di luar sholat nggak boleh. Dia pengen 10 tahun mana nggak boleh sholat nggak boleh. 10 tahun mana? Tenono. 20 tahun mana? Wajib ya sayyid. Mau fatwa kok pindah-pindah. Maka daripada itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya penyebutan sayyid itu boleh, nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah wa yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yahdina wa iyyakum bid-din wa ya'allimna wa iyyakum ta'wil wa yahdina wa iyyakum ila sawa'is sabil wa yarzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah jami'an bi khairid dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.